Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat 17 setting wajib Good Lock untuk tampilan dan penggunaan handphone yang lebih maksimal. Di video ini kita akan share berbagai setting di modul-modul Good Lock yang tersedia, yang paling berguna dan paling sering kita aktifkan. Jadi bisa dibilang ini adalah setting wajib yang selalu kita aktifkan saat mencoba fitur Good Lock di handphone baru yang sedang kita review. Di sini selain kita bahas setting-setting yang sering kita gunakan saat menggunakan fitur Good Lock, kita akan share juga beberapa fitur terbaru di update modul Good Lock yang baru saja kita dapatkan. Oke, sekarang mari langsung saja kita masuk ke settingnya satu persatu. Untuk setting yang pertama yang biasanya langsung kita aktifkan ada di modul theme port. Di sini biasanya kita akan set dulu tema default yang akan kita gunakan. Jadi kita install dulu modul theme portnya supaya nantinya lebih mudah saat kalian mengubah tampilan-tampilan lainnya. Jadi biasanya kita ubah dulu yang tema utamanya, tampilan secara keseluruhan, dan nantinya baru kita kustomisasi satu persatu baik dari keyboard, quick panel, dan juga volume panelnya. Modul theme port ini adalah salah satu modul wajib yang harus kita install karena modul ini terintegrasi dengan beberapa modul yang lain. Di sini ada modul Keys Cafe yang juga akan kita jelaskan di fitur selanjutnya. Kemudian untuk fitur Quick Panel juga langsung terintegrasi dengan fitur Quick Start. Jadi tema-tema yang ada di Quick Start juga akan langsung masuk ke modul theme park ini. Kemudian untuk volume panel juga akan langsung muncul di bagian ini. Di sini biasanya kita langsung buat sebuah tema dengan klik tombol Create New. Kemudian di sini kita bisa langsung membuat tema sesuai dengan warna wallpaper yang sedang kita gunakan. Di sini kita tinggal klik tombol Next dan kemudian kalian bisa langsung melihat tampilan smartphone-nya dari beberapa bagian di dalam aplikasinya. Kemudian biasanya di bagian bawah kita bisa langsung memilih salah satu warna utama yang akan langsung merubah seluruh tema di smartphone kalian. Kemudian setelah memilih warna utamanya kita bisa langsung simpan temanya yang akan langsung merubah seluruh tampilan di smartphone kalian. Jadi kita pilih warna yang ini, kemudian kita bisa langsung save temanya dan kita tinggal berikan namanya dan langsung save temanya. Dan setelah temanya berhasil kita buat, kita bisa langsung pilih temanya di bagian paling atas, kemudian klik tombol apply. Dan seluruh temanya pun akan langsung diaplikasikan di seluruh bagian smartphone-nya. Kemudian setting kedua yang biasanya langsung kita aktifkan adalah mengubah tampilan quick panel atau notification panel. Di modul quick start yang paling pertama biasanya kita aktifkan adalah menu terbaru yang bernama Style Your Own Quick Panel. Di sini kita bisa memilih tampilan yang ada di recommended themes ini. Jadi tampilan notification panelnya pun akan langsung berubah dengan warna tema yang kita pilih. Dan kalau tema di bagian recommended themes ini tidak ada yang cocok dengan warna wallpapernya, kalian juga bisa tambahkan tema kalian sendiri. Kalian tinggal tekan tanda plus di bagian ini, kemudian kalian bisa langsung pilih warna dasarnya. Di bagian bawah ini kalian bisa langsung pilih warna dasar sesuai dengan warna wallpaper yang sedang kalian gunakan. Jadi kita pilih yang warna biru, kemudian di warna turunannya di bagian sebelah kanan, kita bisa langsung memilih warna yang kira-kira cocok dengan warna wallpaper tadi. Dan untuk setting manual ini, kalau kalian sudah selesai setting warna-warnanya sesuai dengan yang kalian inginkan, kalian bisa langsung save temanya dengan klik tombol kanan atas ini, dan kemudian tuliskan nama untuk temanya ini. Dan kemudian klik OK dan simpan temanya. Kemudian kalian bisa langsung pilih temanya untuk diterapkan di tampilan notification panel kalian. Dan tampilan notification panelnya pun akan berubah dengan tema yang sudah kalian pilih tadi. Kemudian tips setting yang ketiga, kita biasanya langsung mengubah tampilan jam yang ada di sebelah kiri dan memindahkannya ke sebelah kanan. Untuk defaultnya biasanya jam akan berada di bagian sebelah kiri ini, dan ini cukup memakan beberapa notifikasi yang muncul di bagian sebelah kiri. Jadi supaya tampilan icon notifikasi yang muncul di bagian notification panel bisa tampil lebih banyak, kita biasanya langsung memindahkan jam ini ke bagian sebelah kanan. Untuk memindahkannya ada di modul quick start yang tadi, kemudian pilih yang clock settings. Di sini untuk yang default biasanya kalian akan mendapatkan tampilan yang left, dan untuk tampilan jam di sebelah kanan tinggal pilih yang right, dan tampilan jamnya pun akan langsung berpindah ke sebelah kanan. Kemudian tips yang keempat, kita juga biasanya langsung mengaktifkan quick button grid untuk mengubah tampilan button grid yang ada di notification panel. Jadi kalian bisa mengubah dengan mudah tampilan button yang ada di notification panel dengan fitur ini. Di modul quick start terbaru ada setting yang bernama Show Quick Button Grid. Fungsi dari modul ini adalah untuk setting cepat grid di bagian icon notification panel. Setting button grid ini bisa langsung kalian aktifkan dan tampilkan di update modul quick start terbaru. Dengan mengaktifkan fitur ini, kalian bisa langsung masuk ke setting button grid di bagian notification panel. Kemudian di bagian notification panel akan langsung ada option untuk button grid yang bisa langsung kalian pilih untuk tampilan yang wide. Jadi tampilan button gridnya akan lebih lebar space-nya dan hanya tersedia 3x3 seperti ini. Dan untuk tampilan button grid yang narrow, tampilannya akan lebih padat tanpa banyak space, dan kalian bisa menemukan lebih banyak tombol di bagian notification panel dengan setting ini. Dan untuk yang default kalian bisa pilih yang bagian tengah untuk button grid yang 3x4 seperti ini. Untuk mengaktifkan option button gridnya, kalian bisa masuk ke modul quick start di Good Lock, kemudian kalian tinggal pilih saja yang show button grid. Fitur ini adalah fitur yang tergolong cukup baru karena baru tersedia di update terbaru kali ini, dan sebelumnya fitur ini belum ada di modul quick start. Kemudian setting yang kelima yang biasanya langsung kita
kita aktifkan adalah mengubah tampilan folder pop-up saat membuka folder di bagian home screen. Jadi bisa kita langsung mengaktifkannya di modul home up untuk mengubah tampilan folder pop-up-nya menjadi lebih kecil dan lebih simpel seperti ini. Untuk mengubahnya kalian bisa masuk ke modul home up dan di sini kalian tinggal pilih menu folder kemudian aktifkan yang pop-up folder ini. Biasanya kita akan langsung aktifkan setting yang default untuk pop-up folder ini dan tampilannya akan langsung berubah seperti ini saat kalian membuka folder di home screen. Kemudian setting yang keenam adalah mengubah tampilan task changer menjadi lebih menarik seperti ini. Inilah setting yang biasanya langsung kita aktifkan juga saat mencoba modul Good Lock di handphone terbaru. Settingnya bisa kalian temukan di modul yang sama, yang modul home up. Kemudian di setting paling bawah kalian tinggal aktifkan saja yang menu task changer ini dan di sini kalian tinggal aktifkan dan pilih layout yang vertical list. Kemudian di bagian bawahnya kalian juga bisa langsung aktifkan yang circular list. Jadi akan ada efek seperti berputar saat kalian mengaktifkan fitur circular list ini. Kemudian di bagian bawahnya biasanya yang search bar dan recommended apps juga langsung kita nonaktifkan supaya tampilannya terlihat lebih clean dan simple. Kemudian fitur yang ketujuh yang biasanya langsung kita aktifkan di modul Good Lock adalah switch to previous app with gesture. Fitur ini juga termasuk fitur yang lumayan baru di modul home up yang bisa langsung kalian aktifkan. Fiturnya juga ada di modul home up yang task changer yang tadi. Di bagian bawahnya yang gesture settings, kalian tinggal aktifkan saja yang switch to previous app with gesture. Kemudian di sini kalian juga bisa langsung aktifkan yang allow button gestures in full screen mode. Fitur ini tergolong fitur yang wajib kalian aktifkan apalagi buat kalian yang menggunakan full screen gesture. Karena dengan mengaktifkan fitur ini kalian bisa langsung dengan mudah pindah-pindah aplikasi dengan cepat hanya dengan swipe di bagian bawah layarnya seperti ini. Kemudian fitur yang ke-8 adalah transparent gesture hint. Buat kalian yang menggunakan full screen gesture dan mengaktifkan gesture hints di bagian bawahnya, kalian bisa mengaktifkan fitur ini untuk setting gesture hints-nya menjadi lebih kecil dan menjadi lebih transparan. Kalian bisa lihat tampilan di bagian bawah ini, tampilan gesture hints-nya akan memakan seluruh bagian layar. Dan background bagian belakang gesture hints-nya juga akan terlihat berwarna seperti ini dan tidak langsung melayang di dalam aplikasinya. Selain membuatnya menjadi transparan sehingga tidak mengganggu tampilan saat membuka aplikasi yang lain, kalian juga bisa membesarkan atau mengecilkan tampilan gesture handle-nya. Kemudian fitur yang ke-9 adalah Quick Launch Multi Window. Ini adalah fitur baru yang ada di update terbaru modul Multi-Star. Di update terbaru modul Multi-Star ada menu baru yang bernama Quick Launch Multi Window. Fitur ini cukup berguna buat kalian yang masih menggunakan tombol navigation button seperti ini. Jadi saat kalian mengaktifkan fitur terbaru di update modul Multi-Star ini, kalian bisa langsung tekan dan tahan tombol recent key-nya untuk membuka aplikasi dalam mode split screen view atau pop-up view. Untuk settingnya kalian bisa pilih di mode Multi-Star yang tadi apakah kalian ingin aktifkan mode split screen view ataupun mode pop-up view saat kalian tekan dan tahan tombol recent apps-nya. Jadi kalian bisa langsung membuka dua aplikasi sekaligus dengan sangat cepat dengan fitur ini. Dan untuk masuk ke tampilan pop-up view juga bisa langsung dengan sangat cepat dengan tekan dan tahan tombol recent apps-nya seperti ini. Kemudian fitur yang ke-10 adalah fitur pop-up view action. Fitur ini bisa berguna untuk kalian yang ingin membuka pop-up view dengan cepat. Jadi selain dengan shortcut yang juga sudah kita share di video-video sebelumnya, ada juga sebuah shortcut cepat yang bisa kalian aktifkan di modul Good Lock untuk membuka aplikasi dalam mode pop-up. Di sini kalian tinggal aktifkan saja pop-up view action dan set pop-up gesture size-nya. Dan saat kalian ingin masuk ke mode pop-up, kalian tinggal swipe saja di sudut kanan atas atau sudut kiri atas layarnya. Dan aplikasinya pun bisa langsung terbuka dalam mode pop-up dengan cara seperti ini. Kemudian fitur yang ke-11 juga ada di modul Multi-Star yang bernama Prevent Pop-up Minimize. Fungsinya adalah ketika kalian mengaktifkan sebuah aplikasi dalam mode pop-up, saat kalian swipe up atau tekan tombol home, aplikasinya tidak akan diminimize menjadi icon smart pop-up seperti ini. Jadi saat mengaktifkan fitur Prevent Pop-up View Minimization ini, saat ada aplikasi yang kalian aktifkan dalam mode pop-up seperti ini, saat kalian kembali ke home, aplikasinya tetap akan stay di tampilan mode pop-up seperti biasa dan tidak akan menjadi tampilan icon yang diminimize seperti ini. Kemudian fitur yang ke-12 adalah Enable Multi Window to All Apps. Fitur ini juga berguna buat kalian yang sering menggunakan aplikasi dalam mode pop-up view, akan tapi aplikasi tersebut secara default tidak support dalam mode pop-up. Seperti di aplikasi Instagram, saat kita aktifkan dalam mode pop-up seperti ini, akan ada tulisan warning can't use this app in multi-window view. Yang artinya aplikasi ini sebenarnya tidak support dalam mode pop-up secara default. Tapi dengan mengaktifkan fitur Enable Multi-Window to All Apps ini, kalian bisa mengaktifkan multi-window bahkan di semua aplikasi yang sebelumnya tidak support dalam multi-window. Setelah mengaktifkan fitur ini, supaya fiturnya langsung berjalan, kalian harus restart dulu smartphone-nya. Di sini kita tinggal tekan tombol restart. Setelah restart smartphone-nya dan mengaktifkan setting yang tadi, kita bisa langsung membuka aplikasi dalam mode pop-up walaupun sebelumnya aplikasi tersebut belum support di mode pop-up view. Bisa di aplikasi Instagram yang sebelumnya belum bisa kita buka di mode pop-up, sekarang kita bisa langsung membuka aplikasinya dalam mode pop-up dengan cukup mudah. Jadi ini adalah salah satu setting yang cukup wajib untuk kalian aktifkan, apalagi buat kalian yang sering menggunakan aplikasi dalam mode pop-up atau mode
split screen view. Kemudian yang ke-13 adalah modul clock face. Modul clock face ini adalah salah satu modul yang cukup wajib untuk kalian coba karena kalian bisa mengubah tampilan lock screen dan always on display dengan tampilan jam terbaru yang sebelumnya tidak bisa kalian temukan di setting yang biasa. Jadi kalian bisa menemukan beberapa tampilan jam baru di fitur clock face ini. Kemudian fitur yang ke-14 ada di modul lock star. Modul lock star ini fungsinya adalah untuk kustomisasi tampilan lock screen. Ya, ini juga tentunya berhubungan dengan tampilan clock face yang tadi. Di modul lock star kita bisa langsung edit portrait lock screen untuk mengubah-ubah tampilan di bagian lock screennya. Di modul lock star ini biasanya kita hanya ubah tampilan jamnya. Kita bisa pilih menu clock, kemudian pilih tampilan jam sesuai dengan yang kalian inginkan. Dengan install clock face kalian juga bisa menemukan tampilan-tampilan jam baru di modul lock star ini. Kemudian selanjutnya kita pilih yang menu items, kemudian untuk shortcutnya biasanya kita pilih yang multiple yang nomor 2. Kemudian di sini kita tinggal pilih saja icon aplikasi yang ingin kita tampilkan di shortcut lock screen tadi. Kemudian klik tombol apply dan save tampilan lock screennya. Dan tampilan lock screennya pun akan langsung berubah dengan tampilan jam yang kita pilih tadi. Dan shortcutnya pun juga akan langsung tampil dengan beberapa icon yang sudah kita pilih tadi. Kemudian fitur yang ke-15 yang biasanya langsung kita aktifkan ada di modul Keys Cafe. Di modul Keys Cafe ini setelah berhasil menginstal kita bisa pilih Samsung Keyboard dan pilih yang Style Your Own Keyboard. Di sini biasanya kita pilih yang tema warna hitam abu-abu ini, kemudian klik apply. Kemudian yang mode efek ini biasanya kita pilih yang default saja, tidak banyak yang kita ubah-ubah. Di sini biasanya kita hanya ubah warna saja yang warna ini supaya warnanya lebih kelihatan saat kalian mengetik. Kalian pilih saja yang warna merah, biru, hijau, dan kuning. Kemudian klik done dan tampilan keyboardnya akan tampil seperti ini. Buat kalian yang suka mengetik dengan suara keyboardnya, kalian juga bisa memilih menu sound dan pilih suara yang kalian inginkan. Karena kita jarang mengetikkan suara, jadi kita tidak ubah yang setting ini. Kemudian fitur yang ke-16 ada di modul theme park yang customize volume panel. Volume panel adalah tampilan saat kalian mengubah volume seperti ini. Untuk mengubahnya kalian bisa masuk ke modul theme park, kemudian pilih yang volume panel, kemudian pilih create new di bagian bawah. Di sini kalian bisa ubah-ubah warna tampilan saat kalian mengubah volume yang tadi menjadi warna-warna yang berbeda. Di sini kalian tinggal pilih-pilih saja warna sesuai dengan yang kalian inginkan. Kemudian kalian tinggal save temanya dan klik OK. Kemudian kalian bisa langsung pilih tema yang sudah kita buat tadi dan klik apply. Dan sekarang saat kalian ganti-ganti volume seperti ini, temanya juga akan mengikuti warna yang sudah kalian pilih tadi. Kemudian untuk tips yang ke-17 saat menginstal modul-modul Goodlock ini, pastikan kalian juga menginstal modul Goodlock utamanya supaya setting-setting yang sudah kita aktifkan tadi tidak berubah lagi setelah restart smartphone-nya. Jadi pastikan kalian sudah install juga yang modul Goodlock di Find Lock atau Nice Lock. Caranya sama seperti install modul-modul yang lain juga, kalian tinggal cari saja yang modul Goodlock. Jadi nanti modul Goodlock-nya akan ada di app drawer atau di home screen kalian. Walaupun nanti saat dibuka aplikasi Goodlock-nya akan tertulis error seperti ini. Tapi aplikasi ini perlu kalian install dan biarkan saja seperti ini supaya setting di modul-modul yang lainnya tidak berubah lagi saat kalian restart smartphone-nya. Ada juga modul yang hanya bekerja kalau kalian sudah menginstal aplikasi Goodlock ini. Jadi pastikan kalian juga sudah install aplikasi Goodlock yang utamanya ini supaya modul-modul yang lain bisa bekerja secara maksimal dan tidak ada yang berubah-berubah lagi settingnya. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan juga subscribe supaya kalian mendapatkan notifikasi tentang video terbaru di beranda YouTube kalian. Buat yang mau diskusi lebih lanjut, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar dan bisa juga di grup Telegram atau bisa langsung DM ke Instagram kita di @santertainment. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.